Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Yang menyejukkan hati ya dalam sejarah politik kita. 2014 muncul seorang mesiah politik namanya Jokowi, Bung Firdaus ya, dengan segala kesederhanaan, mewakili kebanyakan orang. Itu menjadi sebuah embun gitu ya di pagi hari bagi rakyat Indonesia. 2024 ada figur pelawak Bung Firdaus, Komeng. Ini juga memberikan sebuah jalan baru politik di Indonesia ya. Dia lewat DPD melakukan penggalangan-penggalangan politik dengan gaya-gayanya Komeng gitu ya. Ini memperlihatkan sebenarnya keorisinilan rakyat Indonesia itu masih ada, Bung Firdaus. Jadi kalau orang bilang ini urusan politik uang, tidak juga. Ternyata hati nurani masih ada, di samping juga mungkin ya diferensiasinya si Komeng nih tepat gitu ya. Tapi saya memperhatikan di sini kita akan mulai bercerita, ternyata masyarakat bisa memilih tanpa embel-embel uang, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi Alfiansa atau Komeng ya. Kita mengenalnya sebagai komedian, gitu. Sempat agak teredup dalam beberapa tahun terakhir, tapi yang mengejutkan dalam pemilu 2024 dalam konteks memilih Dewan Senator kita, DPD, Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah Jawa Barat gitu ya. Komeng melaju sangat-sangat jauh, Bung Meldi, dibandingkan senator calon-calon yang lain begitu. Bahkan figur-figur yang populer misalnya. Kalau tidak salah sudah hampir 1.500.000 atau 600 sekarang begitu ya. Atau mungkin sampai 1,7 juta suara yang didapatkan seorang Komeng begitu. Padahal kalau ditanya, dilihat apakah banyak spanduk atau poster melakukan kampanye yang masif, tidak begitu ya. Kita lihat potretnya dalam kertas suara itu juga nyeleneh, begitu tidak serius nampaknya. Tetapi mungkin hal ini juga yang membuat publik memilihnya karena kebingungan dari sekian banyak pilihan anggota DPD, tidak banyak yang dikenal begitu ya. Tidak banyak, mungkin ada yang satu sudah menjanjikan sesuatu yang lebih bombastis, tetapi Komeng dengan keorisinalnya sebagai pelawak begitu. Tidak ada janji-janji politik yang serius dari seorang Komeng begitu ya. Dan dia mendapatkan banyak suara untuk sementara ini, Bung Meldi gitu. Jadi bisa jadi gitu ya. Ini semacam suatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita sebut sebagai politik bombastis yang masif, seperti misalnya kampanye PSI misalnya, atau caleg-caleg yang lain begitu ya, dihadapkan oleh Komeng tanpa banyak melakukan effort gitu ya, hanya dengan track recordnya gitu ya, dia bisa menjadi banyak pilihan publik. Paling tidak, Komeng ini mewakili salah satu kebutuhan publik dalam sisi misalnya penghiburan kepada rakyat, kesenangan yang sulit didapat dalam sisi yang ekonomi yang begitu sulit begitu ya, tetapi dengan murah meriah, Komeng dengan uhuinya gitu ya. Komeng uhui menjadi salah satu alternatif untuk rakyat Indonesia, Bu Meldi. Setelah lahir seorang kader politik Komeng, Bung Firdaus ya, seorang senator Komeng. Saya kira ini kita akan lihat di ada sebuah presiden di Ukraina ya, juga seorang stand up komedian lah Komedian ya. intinya. Saya kira ini bisa saja seorang kader politik baru muncul lewat komedian ini, saya kira oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan tentunya Komeng nggak berhenti di situ ya, setelah terpilih berhenti. Artinya aspirasi rakyat yang memilih dia ini harus diperjuangkan oleh Komeng. Ini adalah sebuah tugas moral Komeng, Bung Firdaus, untuk merubah bangsa ini menjadi politiknya betul-betul sebuah politik yang genuine, politik yang benar, demokrasi yang benar gitu ya. Sebuah republik gitu ya, betul-betul orang yang diambil dari publik, kemudian dia menjadi pemimpin publik, bukan orang yang dibesarkan oleh dinasti atau aristokrasi atau apapun yang terjadi banyak hal di Indonesia gitu ya. Nah, saya kira ini Komeng ini tetap berjuang. Kita berharap Komeng akan bisa melakukan tahap-tahap berikutnya lebih kencang lagi untuk menyuarakan aspirasi asli masyarakat, agar kita berharap suatu titik nanti Komeng lah menjadi tokoh utama, bisa jadi Bung Pras menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Iya, betul. Artinya kalau kita melihat Komeng merupakan darah segar gitu ya, varian baru di dalam sistem demokrasi kita. Paling tidak untuk karena di DPRD, di Dewan Perwakilan Daerah ya, dia akan memberikan genre tersendiri begitu. Walaupun sekali lagi seperti betul Bung Meli katakan tadi, tugasnya belum selesai. Seorang komedian, seorang artis, seorang public figure begitu ya, yang terpilih karena kita lihat selain di DPD, di DPR juga banyak begitu artis-artis, seniman dan budayawan begitu ketika masuk ke DPR kadang-kadang mereka menemui semacam kegagalan dalam hal kegagapan. Artinya apa?
Karena tentu gitu ya, kalau kita bicara karakteristiknya tidak bisa berubah begitu, tapi dari sisi perannya agak bergeser gitu. Nah, mampukah Komeng gitu atau artis atau budayawan atau seniman lain yang ketika masuk ke DPR, baik itu di DPR, DPD gitu ya, bisa membawakan perannya gitu. Dan kita berharap Komeng melakukan semacam banyak belajar nanti mempersiapkan diri begitu ya. Coba bagaimana mengakomodir dalam sisi dari sistematis seorang DPR, DPD gitu ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk yang lainnya misalnya, sehingga betul-betul pilihan masyarakat itu tidak salah begitu. Karena secara moral begitu ya, 1 juta atau beberapa ratus ribu suara yang didapatkan oleh seorang public figure atau artis atau seniman gitu ya, itu menjadi obligasi mereka untuk mengejawantakan suara itu dalam bentuk kerja-kerja mereka. Nah, bagaimana dengan kerja-kerjanya nanti begitu ya? Walaupun sekali lagi dari sisi pendekatan atau sisi genre atau sisi apapun misalnya tetap dengan bernuansa seniman, tapi dari sisi substansi aspirasi itu harus berjalan begitu. Nah, kita berharap misalnya dengan hadirnya Komeng, dengan hadirnya artis-artis atau budayawan yang lain misalnya, itu menjadi warna tersendiri, menjadi pemberi warna yang lebih segar pada paling tidak dalam mekanisme perwakilan kita atau Dewan Perwakilan Daerah atau pemerintahan kita begitu. Karena bisa jadi gitu ya, seorang pemerintah, seorang kepala negara itu lahir dari seniman atau artis misalnya seperti di Ukraina atau di Amerika gitu ya, Ronald Reagan dan seterusnya, atau pemerintahan-pemerintahan yang lain misalnya. Jadi saya pikir kita berharap ini tetap menjadi semacam apa ya, semacam warna baru lah atau warna tersendiri dalam demokrasi, bukan hanya mengedepankan gitu semacam politik popularisme atau politik karena terkenal, tetapi ketika dia sudah mendapatkan jabatan atau menjadi anggota DPR atau perwakilan begitu ya, tidak banyak kerja yang dilakukan. Jangan sampai seperti itu, Bung Meldi, gitu. Ya, kita berharap Bung Firdaus, Komeng dengan suara lantang gitu ya, setiap selesai dilantik nanti ya, di bulan Oktober, setiap ada hal-hal yang perlu dikritik, kritiklah dengan lantang ya. Walaupun DPD ini kan nggak punya Tidak instrumen-instrumen terlalu banyak fungsinya, betul. instrumen dan fungsinya yang bisa dihandalkan, tapi berbicara lantang aja cukup bagus Bung Firdaus. Jadi lantang mengkritik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Ini saya kira sudah menjadi catatan yang lebih ya, walaupun nanti ada upaya-upaya konsolidasi, mendorong DPR atau upaya-upaya lain. Mengkritik saja saya kira kita akan memberikan banyak manfaat Komeng yang nanti dapat kursi di DPD. Iya, betul. Terlebih lagi kalau kita lihat tantangan ke depan ya, tantangan depan apakah fungsi penyeimbang itu akan berjalan atau tidak, fungsi check and balance itu akan berfungsi secara optimal atau tidak, begitu di tengah kooptasi politik dinasti atau kedekatan dalam koalisi yang sama, begitu. Tantangannya pemerintahan yang akan gemuk nanti, pemerintahan di mana hampir semua koalisi partai berada pada sisi pemerintahan gitu. Dan ini akan membuat para oposisi baik itu di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD itu tidak akan banyak memberikan suara, Bu Meli. Nah, apakah itu akan terjadi atau tidak begitu ya? Nah, kita berharap kelompok-kelompok atau ya wakil-wakil yang sifatnya lebih independen misalnya non partisan, non partai begitu ya, seperti Komeng ataupun juga anggota DPR nanti atau DPRD begitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, itu bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya begitu. Karena sekali lagi, kalau itu tidak berjalan, kita tidak akan menemukan semacam bagaimana segala sumber daya pembangunan, baik itu uangnya, tenaga, waktu, perencanaan itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan publik, Bu Meldi. Gitu. Jadi kita berharap kerja-kerjanya akan menjadi lebih baik, lebih menjadi penyeimbang begitu ya, menjadi penyalur suara dari masyarakat begitu. Yang kedua gitu ya, kita juga menginginkan misalnya ada semacam revolusi atau semacam perbaikan mekanisme komunikasi antara publik dengan ruang-ruang perwakilannya, baik itu di DPR atau DPD begitu ya. Karena selama ini tidak banyak berubah. Kalau kita katakan hampir 20 tahun ini begitu ya, ada dulu namanya rumah aspirasi. Apakah itu berjalan? Tidak. Ada, sementara dananya itu juga banyak gitu. Ada mekanisme misalnya untuk DPD juga sama begitu. Tetapi gitu ya, kita masih menemukan hambatan-hambatan dalam penyaluran aspirasi, hambatan-hambatan untuk melakukan kritik begitu. Yang paling substansi yang kita inginkan adalah bagaimana para wakil kita, baik itu di DPR dan DPD, itu bisa menjaga hak-hak dasar publik, hak-hak demokrasi, hak bersuara, hak berbeda pendapat, tanpa diintimidasi, tanpa takut begitu. Begitu juga dengan seniman budayawan. Kritik dan segala macam autokritik ataupun juga anekdot begitu ya, selama dalam bentuk kepentingan publik yang lebih luas, selama masih dalam menjaga persatuan Republik Indonesia, saya pikir tetap dijaga tanpa perlu intimidasi, tanpa perlu rasa takut terhadap keselamatan diri, Bu Meldi. Jadi kita berharap itu bisa menjadi PR-PR utama
para anggota-anggota yang mewakili kita nanti di parlemen ataupun juga di DPD, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.